Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Nazkia dengan nomor NIM 210105648. Di sini saya akan membuat video tugas PPKN, yaitu mereview materi 1 sampai 8. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang artinya Pancasila harus senantiasa menjiwai ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam pembentukan negara. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi dan kedudukan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi pokok dan yang kedua fungsi lain. Dalam fungsi pokok, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, filosofis grondslag dari negara, mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan Nusantara, pemerintahan, dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Dan yang kedua, fungsi lain. Beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut adalah sebagai pandangan hidup, sebagai jati diri bangsa, dan sebagai ideologi bangsa. Yang ketiga, kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Fungsi-fungsi dan kedudukan Pancasila yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fungsi pokok dan fungsi lain. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, di dalam fungsi pokok memiliki kedudukan sebagai dasar filsafat negara. Pada hakikatnya ialah suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan di dalam fungsi lain, kedudukan Pancasila meliputi sebagai pandangan hidup dan sebagai jati diri negara. Selanjutnya akan membahas mengenai hakikat nasionalisme. Hakikat nasionalisme. Nasionalisme adalah jiwa dan semangat yang membentuk ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan. Perjuangan nasionalisme adalah untuk melepaskan diri dari segala bentuk ikatan dan dominasi bentuk kekuasaan sosial dan politik lama, seperti suku bangsa, raja feodal, dinasti, untuk kemudian menyerahkan kekuasaan tertingginya kepada negara kebangsaan. Nasionalisme secara struktural bisa ada karena adanya sistem. Perbedaan sistem dan inti sistem dari perbedaan ini adalah oposisi biner. Sistem berbeda ini adalah antara imperialisme dan nasionalisme. Yang kedua yaitu etika politik dan etika Pancasila. Etika adalah istilah yang didapat dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang biasa. Diartikan pula sebagai padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, sikap, perasaan, dan tata cara berpikir. Di samping itu, etika juga dimaknai sebagai sebuah ilmu dan buku ajaran. Dalam sudut pandang etika politik, manusia pada dasarnya memiliki dimensi politis yang bisa ditelah dari tiga hal, yaitu yang pertama manusia sebagai makhluk sosial, terus kemudian manusia dengan dimensi kesosialannya, serta dimensi politis kehidupan manusia. Dan yang ketiga, etika kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti halnya contoh kecil menaati rambu lalu lintas serta saling gotong royong antar sesama manusia. Materi selanjutnya yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pengertian: Pancasila sebagai ideologi merupakan landasan, ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan bangsa dan bernegara ini di Indonesia adalah terwujudnya kegiatan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraannya. Bersifat mempersatukan bangsa, dan yang ketiga mengandung tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. Dan yang keempat, mewujudkan asas kerohanian dan pandangan hidup yang dipelihara dan diamalkan.
Ideologi diturunkan dan dilestarikan ke generasi, sedangkan makna ideologi Pancasila bagi suatu bangsa yaitu yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Dan yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, fungsi ideologi. Adapun fungsi ideologi menurut Suryanto Puspedojo 1990, A. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadiannya. Yang B. Orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, perbandingan ideologi. Ideologi Pancasila dan ideologi komunis. Sebuah kerangka berpikir sangat diperlukan dalam menganalisa dan melihat pola serta bentuk masing-masing ideologi. Ideologi Pancasila dan komunisme. Pada dasarnya, ideologi komunisme merupakan ideologi yang memiliki pemikiran yang baik, suatu tujuan demi untuk kebaikan bersama sesuai dengan ajaran Karl Marx. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Pada dasarnya, ideologi terbuka mampu berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan lingkungan sekitar. Oke, materi selanjutnya yaitu Islam dan Pancasila. Yang pertama, peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Kata peran memiliki pengertian banyak hal, contohnya di dunia teater. Peran diartikan sebagai karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor. Dalam sebuah pentas drama, peran merupakan aspek yang dinamis dalam kehidupan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dapat menjalankan suatu peran. Oke, materi yang terakhir yaitu C. Kandungan nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Islam dan Pancasila sebagai ideologi di Indonesia menarik untuk dikaji. Untuk itu, dalam bagian ini akan dikupas serta dianalisis sila-sila Pancasila dalam kaitan dengan Islam melalui ayat-ayat Al-Quran. Quran digunakan sebagai tombok analisis dalam tulisan. Dalam tulisan ini, karena ia adalah sumber acuan tertinggi dalam ranah hukum Islam. Ideologi Islam selalu mengacu kepada hukum tertinggi Islam, menghubungkan keduanya dengan membedah sila serta ayat memiliki tujuan untuk melihat titik taut. Selain itu juga dikaji apakah terdapat benturan filosofis di antara keduanya. Jadi materi selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi 1-8. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta panca, berarti 5 dan sila. Berarti prinsip atau asas Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui oleh hampir semua warga negara Indonesia bahwa fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Berarti setiap sendi-sendi ketenaganegaraan pada negara harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang artinya Pancasila harus menjadi ruh dalam membentuk suatu negara. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk suatu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara itu sangat penting karena adanya ideologi dapat menciptakan Indonesia sebagai negara yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Tanpa ideologi bangsa Indonesia akan rapuh dan hilang jati dirinya. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan maupun penjajahan dari suatu bangsa terhadap bangsa lain. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi terhadap Indonesia. Masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku harus berpedoman pada ideologi Pancasila supaya cita-cita yang diharapkan dapat terwujud.
Kemudian yang terakhir yaitu Pancasila sangat berperan besar bagi kedemokratis bangsa Indonesia karena menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing pada struktur sosial masyarakat, menjadi warga negara yang berkesadaran kebangsaan yang tinggi serta tanggung jawab pada NKRI yang bersendikan Pancasila. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.